Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solikah, NIM 401180320 dari kelas Ekonomi Syariah I, akan menjelaskan tentang ciri-ciri kapitalisme dan perkembangan kapitalisme untuk memenuhi tugas sosiologi ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan ciri-ciri kapitalisme. Ciri-ciri kapitalisme itu yang pertama, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Yang kedua, kepemilikan alat produksi di tangan individu berbanding terbalik dengan ideologi komunisme. Yang ketiga, pasar berfungsi memberikan sinyal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Yang keempat, campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin, yang mengatur perekonomian menjadi efisien. Yang kelima, individu bebas menentukan pekerjaan atau usaha yang dipandang baik bagi dirinya. Kemudian yang keenam, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang ketujuh, manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri, yaitu yang saya jelaskan tadi tentang ciri-ciri kapitalisme. Yang kemudian saya akan menjelaskan perkembangan kapitalisme. Perkembangan kapitalisme itu muncul di Eropa pada abad ke-16. Kapitalisme muncul dari paham feodalisme di Eropa. Kapitalisme di Eropa muncul dari pemikiran kaum ilmiah yang pada awalnya berpikir untuk mensejahterakan kaum buruh. Sejarah kapitalisme melewati 3 fase. Yang pertama, kapitalisme awal pada tahun 1500 sampai 1750. Kapitalisme pada fase ini masih mengacu pada kebutuhan pokok yang ditandai dengan hadirnya industri di Inggris sejak abad dahulu dan berlanjut pada usaha perkapalan, terus pergudangan, dan bahan-bahan mentah, barang-barang jadi bervariasi dan berbentuk kekayaan yang lainnya. Kemudian pada fase pertama ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tanah yang ada hanya digunakan untuk bercocok tanam. Terus yang kedua, para petani atau buruh tani yang masih terikat pada sistem ekonomi subsistensi. Yang ketiga, hasil produksi yang diperoleh petani saat ini hanya sekedar digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi. Yang kedua yaitu kapitalisme klasik. Kapitalisme klasik ini berlangsung sekitar tahun 1750 sampai tahun 1914. Awal munculnya tahap ini diawali dengan munculnya revolusi industri di Inggris. Revolusi di Inggris ini dipicu dengan ditemukannya mesin uap, sehingga mulai muncul mesin-mesin dengan skala besar untuk membantu memproduksi barang dalam jumlah yang banyak. Dalam kapitalisme klasik ini ada 5 teori kapitalisme dari Adam Smith. Yang pertama, pengakuan hak milik pribadi tanpa batas tertentu. Yang kedua, pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi. Yang ketiga, pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin. Kemudian yang keempat, kebebasan melakukan kompetisi. Yang kelima, mengakui hukum ekonomi pasar bebas atau mekanisme pasar. Kemudian yang ketiga yaitu pada fase kapitalisme lanjut. Ini pada tahun 1914 sampai tahun sekarang.
pada kapitalisme lanjut ini, yaitu sebuah momen utama fase ini adalah terjadinya Perang Dunia yang pertama. Kapitalisme momentum pertama ini pergeseran dominasi modal dari Eropa ke Amerika dengan ditandai mata uang dolar yang mendominasi dunia. Kedua, bangkitnya kesadaran bangsa di Asia dan Afrika sebagai akses dari kapitalisme klasik yang kemudian memanifestasikan kesadaran itu dengan perlawanan. Kemudian kapitalisme lanjut yaitu fase lanjutan dari kapitalisme industri. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.